kasih Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Ini mengenai iman, ya, iman yang terbukti lewat cobaan. Nah, ini biar menjadi kekuatan kita, ya. Sebab semua orang yang percaya, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu saudara dan saya, bahkan kita adalah warga kerajaan Allah. Betul? Ya, KTP-mu, jabatanmu, mau presiden, mau siapapun hanya sementara. Betul? Ketika semuanya kita berhadapan dengan Dia, jubahmu semua dibuka, kita sama rata, hamba. Ya, nggak bisa dibanggakan apapun. Tapi perbuatanmu di bumi ini, itu yang dinilai oleh Tuhan. Amin. Menjadi mahkota. Ini harus diingatkan. Selama kalian hidup, mulai kalian percaya, ingat ini semua. Ya, supaya kita benar-benar jangan diawali dari roh, diakhiri dengan daging. Celakalah kau. Benar, ya. Dan ini kita baca sebentar. Dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Gembira, perhatikan, suruh gembira loh. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai, bukan satu, berbagai-bagai. Terus lanjut. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Amin. Nah, ini penting loh saudara. Penting, sangat-sangat penting. Biar ini menjadi pegangan buat kita sampai garis akhir. Ya. Dikatakan tadi bergembiralah. Bayangin, dari berbagai-bagai pencobaan. Ya. Artinya gini, saudara. Ini surat Petrus ini ditulis bukan kepintaran dia, ya, bukan juga dari kehebatan dia, bukan juga dari ide. Ini semua dari apa yang dialami dalam kehidupan, betul? Itu yang harus kita alami. Jadi bukan sekedar dia hebat, tapi dia mengalaminya. Dia pernah menyangkal. Bayangin jalan bersama Yesus, mujizat terjadi, tapi ketika sempat dia menyangkal. Apa bedanya sama bangsa Israel? Tiap hari lihat mujizat, air jadi darah. Bayangin, ketika di padang gurun gara-gara daging, gara-gara perut, mau kembali lagi ke Mesir. Saudara, jangan senyum-senyum. Itu kita semua loh. Saya juga ngalamin. Betul? Iya. Ketika kalian sudah dipilih, pasti tidak bisa kalian menghindar dari proses Tuhan. Tidak bisa. Kecuali kalian mau orang biasa-biasa saja. Mending biasa-biasa saja. Ya, cuman terima, udah kembali ke kehidupan lama. Gak bisa, kita diproses karena rancangan Dia semuanya, kalian dan saudara dan saya itu dahsyat luar biasa. Tidak ada rancangan ece-ece. Kalau Allah kita dahsyat, rancangannya juga dahsyat. Cuman tergantung imanmu. Lihat gak? Murid Yesus, rasul-rasul itu adalah gambaran saudara dan saya. Sebagai pelanjut, penerus. Betul? Mereka udah dipanggil Tuhan. Hari ini, kita semua menjadi penerus. Saya pun udah umur. Kalian semua generasi penerus. Terus sampai kapan? Sampai Dia datang kedua kalinya. Jangan main-main. Ya, jangan sekarang, yes, amin. Begitu keluar masalah duit, berantem lagi. Masalah perut, berantem lagi. Lupa yang amin-amin tadi firmannya. Gak bisa, saudaraku. Ya, nah, tadi yang kita bilang bahwa bagaimana tidak ada satupun yang tidak diproses Tuhan. Semuanya diproses Tuhan. Ya, dan ini menjadi ingatan buat kita. Karena apa? Supaya iman kita itu dimurniin. Tidak bisa, saudara, bagaimana memurnikan iman tanpa percobaan? Gak bisa.
Kalau kita bicara pencobaan, itu bicara apa? Coba ayo nggak apa-apa kita share. Bicara pencobaan bicara apa? Masalah, persoalan. Bicara persoalan bicara apa? Bisa tubuhmu sakit, bisa keuanganmu, bisa pekerjaanmu, bisa persahabatanmu, dan berbagai-bagai pencobaan. Ya enggak? Itu maksudnya. Saudara ngalamin enggak? Ngalamin ya? Nggak mungkin nggak ada yang ngalamin, bohong. Ya, bilangnya enggak, begitu pulang, Pak doain saya dong. Kenapa? Ada masalah. Katanya tadi kan ada masalah. Ya enggak? Jadi kita nggak bisa. Semua ngalamin hari ini. Ayo. Dan karena Tuhan sedang ingin memproses kita. Ya, dari semua tokoh-tokoh Alkitab semua diproses. Ya, ini ingat. Kenapa kita harus baca firman siang dan malam? Supaya ini menjadi contoh teladan buat kita. Ketika kita mengalami hal yang kurang lebih sama, kita diingetin, oh iya ya, iya Tuhan. Ya enggak, masalah keuangan, masalah penyakit dan sebagainya. Siapa yang enggak ngalamin? Bahkan yang mati aja bangkit. Kalau yang mati bangkit, apa sih yang dia enggak bisa penyakitmu? Dia yang ciptain tubuh dari debu. Apa sih yang dia lagi bisa? Masalahnya, kamu punya iman gak? Atau kamu bersungut-sungut? Itu yang sulit. Ya, pembelajaran bagi kita semua. Ya, Daud itu begitu mulai diurapi, mulai dia diproses. Rencananya hebat loh, dia raja loh masalahnya. Tapi dia harus diproses, banyak hati dia yang belum beres. Bahaya seorang pemimpin besar, kalau hatinya gak beres, pasti dia korupsi. Pasti dia egois, pasti dia hanya buat diri ke dagingan sendiri. Makanya diproses seperti Yusuf, seperti Daud. Ya enggak? Seperti Daud, semua diproses. Ya bayangin, gak gampang loh. Diproses dia sempat berzina ngebunuh lagi. Ya enggak? Siapa namanya itu? Batseba ya? Ya. Kadang sama dosa berzina, mencuri, ngebohong, mencuri duit rakyat, sama enggak dosanya? Sama, enggak ada besar kecil depan Tuhan mah. Dosa kecil semua sama, dosa. Hukum Taurat itu ditulis supaya kita tahu bahwa kita ini orang yang berdosa. Sadar, tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Semua manusia berdosa. Jadi kita gak boleh menghakimi. Zina lu juga menghakimi lu dosa. Curi, sama. Semua sama. Ya, bayangin Daud. Saya kadang-kadang, nah itulah manusia dibongkar sama Tuhan kejahatannya. Bayangin, dia ngambil istri orang, suaminya dibunuh. Dengan caranya halus, suruh perang di depan. Mau suruh dengan cara apa tuh bodoh amat. Makanya kalau kita ditegur Tuhan jangan sombong. Gue gak punya dosa, apa lu? Berzina gak dosa itu? Tahu gak arti kata berzina? Sama kayak Daud itu. Melakukan hal-hal yang tidak resmi, itu namanya berzina. Apa hukumannya? Anaknya mati. Anak pertamanya mati. Tapi Daud bertobat. Dia bertobat. Akhirnya justru dari Batseba, pengganti penerusnya Salomo. Karena dia bertobat. Tapi juga ada hukumannya tetap. Iya, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Makanya anaknya diambil. Dan dia bertobat sungguh-sungguh. Jadi gak bisa menghindar hari ini. Yang saya katakan, ayo. Ya, apapun hari ini kau sedang alami. Percayalah, Tuhan sedang memproses. Ya, bahkan kita tahu, ya, Paulus, Petrus semua diproses dengan setiap gini loh. Bahwa kita itu setiap kita dikasih berbagai karunia. Nah ini penting saudara supaya, karena ini yang tadi saya bilang, jangan diawali dengan roh
diakhiri dengan daging. Ini penting, apa bicara roh? Bicara roh itu setiap karunia diberikan pada kita. Coba baca di Efesus. Supaya kita bukan ngedengar tapi lihat firman dan ada firmannya. Efesus 4 ayat 10-13 coba. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Lanjut. Dan ialah yang memberikan baik rasul, tuh lihat, baca. Rasul, nabi, baik pemberita Injil, gembala, pengajar. 5 jawatan. Ada orang bilang nabi udah gak ada, itu apa namanya? Ini perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Ini yang tulis, ya enggak? Di Efesus, surat Paulus. Dialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberitaan Injil, gembala. Jadi ada bagian masing-masing. Lanjut. Untuk memperlengkapi, untuk memperlengkapi gereja. Ya. Pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja. Jadi kita sadar, kita gak bisa. Kenapa yang dibilang kedagingan itu jangan diawali roh, diakhiri daging? Karena dia tidak mengerti akan ini. Tanpa sadar, di luar sadar. Ya, itu ada di Galatia. Apa sih kedagingan itu? Nah, kita buka lagi tentang kedagingan. Kalau gak salah ada di Galatia 3. Galatia 5 coba. Galatia yang ini kalau Galatia 3 itu awali roh dan daging, ya. Dan di Galatia 5 ayat 19-20 coba. Galatia 5 ini tentang kedagingan. Apa itu kedagingan? Ya, supaya kita di sini ada 3 generasi supaya kalian juga sadar, anak-anak muda. Jangan merasa hebat kalau kalian tidak mengerti firman Tuhan, ya. Perbuatan daging ya apa? Cabul, cemar, hawa nafsu, lanjut. Penyembahan berhala, sihir, seteru, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan egois, ya, pencideraan, roh pemecah. Ini kedagingan. Salah satu aja engkau tersentuh, hancur. Ayo yang mana? Mana yang nggak bisa? Semuanya bikin hancur. Iri hati, ya nggak? Penyembahan berhala tadi di atas ada. Percinahan, hayo, cabul, cemar, hawa nafsu, ya, itu kedagingan. Siapa di sini nggak punya ini? Semua punya, saya percaya. Jangan ngebohong, betul nggak? Betul kan? Iri punya, itu harus dilawan sama kita. Jangan merasa hebat, nggak ada lah manusia hebat, bohong. Ya semua harus kita proses, makanya diproses, makanya kita harus lawan. Ini yang bikin jadi akhirnya kedagingan kita. Daud aja bisa gagal, apalagi saudara. Nggak ada apa-apanya sama Daud. Nggak ada sekecil, seupil juga nggak ada kalian, saya juga. Dia aja cabul, mengalami kejinahan. Ya nggak? Saya dikasih Tuhan. Ya kecemaran, iri hati. Nah itu yang penting. Kita lihat lagi. Paulus mengalami iri hati. Paulus sempat iri. Ini iri hati juga, mungkin bukan iri hati ya. Dan kurang lebih seperti itulah. Sehingga dia sempat merasa sama Markus. Dia sama Markus merasa terpecah. Sempat dia terpecah. Ya, dicoba di ini. Kisah Rasul ayat 37. Ya, Tuhan izinin perpecahan. Karena ketidakmengertian. Kisah Rasul 15, 37, 40. Kita baca. Paulus, seorang yang dipakai Tuhan, ya, sempat mengalami. Ya. Nah ini biarin buat pelajaran buat kita. Karena Tuhan mau kita ini unity. Supaya gereja Tuhan itu mengalami mujizat demi mujizat. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, lanjut.
Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Terus, hal itu menimbulkan perselisihan, perpecahan. Sehingga mereka terpisah, Barnabas membawa Markus juga serta berlayar. Lihat kan? Karena dia pikir, lu penakut lu. Ya enggak? Padahal memang ada bagian masing-masing. Ya, tapi akhirnya mereka dipulihkan. Setelah Paulus sadar, dipulihkan. Buka di 2 Tim ya, 2 Tim 4:11 coba. Nah, ini biar jadi pelajaran buat kita semua. Saya lihat ini karena kalian ini, Elim ini khususnya juga generasi yang dikasih oleh Tuhan potensi yang luar biasa, karunia-karunia. Ya, tuh lihat gak? Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanan penting bagiku. Lihat gak? Dipulih sadar Paulus di situ bahwa Markus juga penting buat dia untuk saling melengkapi. Nah ini jadi kesadaran buat kita supaya jangan kita ini nanti gini loh, tidak bisa kesombongan, tidak bisa tidak diproses Tuhan, pasti dihajar Tuhan dengan caranya. Ya, kami tuh bukan ngomong doang, saya tuh mengalami sekeluarga. Waktu kita sombong kita dihajar. Iya, dan tapi itu baik. Kalau kita bertobat kita baik dan Tuhan punya rencana yang dahsyat dan luar biasa. Dalam segala lembah, justru kita lihat banyak mujizat terjadi. Benar firman Tuhan, benar semua firman yang tercatat. Bahkan Tuhan kirim penghibur. Itu benar. Dan kami ngalami semua. Ya jadi ayo hari ini. Ya, jangan kita jadi lemah. Pertama tadi dibilang, ayo kita saling melengkapi satu sama lain. Ya, supaya tadi tidak ada perpecahan, tidak ada iri hati. Ya, iya benar ini benar. Di sini baru ketahuan sekarang ditulis. Ya. Dan hari ini tentunya ini biar jadi kekuatan buat kita. Di ayat 5 dikatakan begini, coba 1 Petrus tadi ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Dikatakan apa? Ya. Yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Tuhan karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi Tuhan itu pilih kita yang tadi diproses berbagai percobaan. Ya, dia bilang yaitu kamu akan dipelihara dengan kekuatan Tuhan. Wah, dahsyat ya. Kalau dipelihara sama kekuatan pejabat, itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang pelihara itu kekuatan Tuhan loh. Ya enggak? Betapa dahsyat, apa sih yang tidak sanggup kalau kalian dijaga sama kekuatan Tuhan? Ya, itu dikatakan supaya ya enggak? Kamu menantikan untuk tersedia keselamatan pada zaman akhir. Jadi hari ini mari, jangan takut sebesar apapun yang kau alami, pencobaan apapun yang kau alami, percayalah. Karena Tuhan tadi dikatakan dipelihara kita dalam kekuatan Dia. Dahsyat loh. Kekuatan Tuhan apa sih yang gak sanggup? Yang tadi saya bilang, kalau Dia bisa membangkitin orang mati, apa yang gak bisa? Apa yang gak bisa? Masalahnya punya gak kita iman? Ya, itu lihat. Jadi Tuhan ingat hari ini Tuhan dengan menyertai engkau dengan kekuatan yang dahsyat. Iya loh, bangsa Israel bayangin. Dia sengaja Tuhan izinin dia dibikin budak. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada bangsa di sekitarnya, bangsa-bangsa di muka bumi. Lagi itu Allahnya Israel belum dikenal. Tetapi bagaimana cara memperkenalkannya? Bikin mujizat. Ya enggak? Dibikin mujizat, dibikin keras Firaun. Sengaja dibikin keras, terus kalau kita baca tuh sampai 10 tulah. Sengaja dibikin keras. Ya enggak? Supaya mujizat jadi mujizat. Wah ini pasti. Kalau bukan Tuhan siapa nih? Sampai terakhir anak sulung. Ya enggak? Dan terakhir lebih gila lagi. Laut.
dikeringin. Bayangin, itu sengaja sama Tuhan dibikin keras. Bayangin dia lagi jalan nih, diserang sama tentara. Di padang gurun gak ada apa-apa, ini ada di depan ini laut. Marah-marah. Bangsa Israel, mungkin kita juga kalau hidup zaman dulu bisa ngamuk. Ngapain kamu bawa ke sini? Mendingan aku tinggal di sana jadi budak. Lebih aman. Ini lihat, ini udah mau nyerang kita. Tapi Tuhan sedang bikin mujizat. Jadi lihat nggak, semakin besar tekananmu, semakin besar mujizat yang akan dibikin Tuhan. Laut, teknologi paling canggih apapun sampai hari ini tidak bisa ngeringin laut. Kalau sungai masih bisa lah. Ya banjir masih bisa. Tapi kalau laut, ya nggak, bahkan berjalan di tengah-tengah. Itu aja sampai kenapa siapa itu yang perempuan sundal yang Rahab aja gara-gara ngeliat dia cuma denger doang, dia nggak lihat loh. Dia denger, dia percaya dengan iman. Makanya dia adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus. Keturunan. Ya enggak, hari ini juga sama. Kita cuma denger doang, kita nggak pernah lihat. Mau nggak kamu percaya? Dia sanggup. Sama. Sebesar apapun dia sanggup. Dia sanggup. Ya. Jadi hari ini ayo. Ya seperti kita tahu pada ayat 5 tadi, Tuhan beserta kita. Ya, dan kalau kita mau dipilih Tuhan, kita sedang mau dimuliakan Tuhan, itu sengaja diizinin dulu sesuatu terjadi dalam hidupmu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oh, ini Tuhannya dia nih. Nah, contohnya ya, yang udah kita lihat harapan kasih bangsa. Ya, kita tahu semua. Berapa tahun? 14 tahun. Ada nggak di Alkitab baca tentang 14? Coba di Galatia 2 ayat 1. Siapa yang mengalami 14 tahun juga? Tolong Galatia 2 ayat 41. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus kubawa. Ini Paulus. Ketika dia kan seorang garis keras. Ya mungkin zaman dulu dibilangnya teroris. Jadi dia itu masih ditolak. Karena dia memang menganiaya orang Kristen. 14 tahun dia setelah bertobat. Dia masih ditolak. Ya dikucilin dah sama rasul-rasul. Dia takut. Masalah iya dong, jujur aja. Coba ada orang garis keras bertobat, kalau nggak kita jauh mikir, ini bener gak nih? 14 tahun. Tapi setelah itu Paulus dipulihkan. Jadi biarlah HKB melahirkan Paulus akhir zaman. Lihat nggak? Bingung loh, saya bisa cocok angkanya sama pemulihan, betul nggak? 14 tahun. Mujizat. Kemarin saya baru lihat udah mau jadi, keren banget. Ya, kelihatannya mah guru-guru bisa pada betah. Di atas lantai 2 pemandangannya keren banget, gunung dan lembah. Bagus pemandangannya. Ya. Jadi ini menjadi kekuatan buat kita bahwa ayo hari ini kalian saudara dan saya pasti pun kalau tetap setia, percaya pasti mengalami. Dan ini sengaja Tuhan, ini menjadi kesaksian Gus Surya untuk diceritakan. Di mana engkau tinggal, diceritakan di situ betapa dahsyatnya Tuhan itu. Ya enggak? Kita enggak mungkin, apalagi kita jujur tinggalnya di mana nih? Minor. Beritakan, ya bisa ngomong nggak bisa pulang kita. Ya, tapi dengan kesaksian kan itu lebih enak. Betul nggak? Seperti bangsa Israel ketika Mesir. Ya enggak? Dengan kesaksian ya orang sendirinya dengan bertobat sendiri. Nah, karena dilawan. Ya tadi. Jadi itu yang dikatakan, bahkan di ayat 8 dikatakan begini. Coba dikatakan, ini ayat 8 ini juga jadi kekuatan buat kita. 1 Petrus bukan, 1 Petrus 1 ayat 8 lanjutan daripada firman yang tadi, firman awal. 1
Sekalipun kamu belum melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat 2 kali loh. Kamu gembira karena sukacita mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi hari ini hayo, mungkin kamu belum melihat proses pencobaan yang kamu alami. Percaya, walaupun belum melihat tetap percaya. Ini Petrus tuh bukan ngomong doang, dia ngalamin. Ya, makanya dia bisa ngomong begini. Walaupun belum lihat, percaya. Sama hari ini. Biar ini teguran buat kita. Mungkin kita lagi lemah, kita lagi takut, kita lagi khawatir, kita lagi bingung. Jangan takut. Walaupun belum melihat. Amin. Dia akan buktikan supaya nanti jadi kesaksian yang dahsyat dalam hidupmu. Ya enggak? Percayalah, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Saudara kasih Tuhan. Ya, jadi hari ini hayo, apa sih proses persoalan yang kita hadapi semua di tempat ini? Ya, tetap percaya. Ya, imanmu akan tentunya menjadi, ya, engkau sedang diproses sebagai emas murni. Ya enggak? Lebih hebat dari emas. Ya kan? Ini emas loh, bukannya Mas Nugroho, emas. Bener-bener emas, ya. Supaya kita itu dimurniin. Mas Nugroho. Bagus. Pagu berapa? 60, 70? Kaliin aja coba. 1,6. Berapa M? Ya, jadi itu. Dan saya percaya saudara, kita benar yang kata Tuhan, kita dipilih menjadi kepala bukan ekor. Nah, ini ada ayatnya juga, saya kasih tahu supaya kita sadar. Coba Yesaya 60. Yesaya 61 lah, 60 ada, 61 juga ada. Ya, ambil yang 61 aja, ayat 6 dan 8. Dari ayat 6 kali ya, Yesaya 60. Ya, jadi dikatakan begini. Bangkit menjadi, Yesaya 61. Ada di 60 juga ada, cuma ayatnya yang ke, tadi ya, lupa ya aku katain, aku bilang. Ayat 68, 6 dan 8. Yesaya 1. Yesaya 1, 6 dan 8. Ini janji loh. Ini janji Tuhan buat kita semua. Dan di 60 juga ada. Tetapi Tuhan akan disebut imam, kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegang diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti ludah yang menjadi bagian kamu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi kepunyaanmu. Bukankah kita juga dulu diludahin? Bukankah kita dulu di noda? Ya disebut segala kandang ayam dan itu sama. Tapi hari ini benar kata firman Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa. Ya enggak? Yang mengalir. Betul, ini betul. Jadi kalau hari ini engkau sedang diludahin, jangan takut. Ya, arti kata diludahin tuh dihina, dicaci, dimaki. Jangan takut. Tuhan bisa bikin pembalikan keadaan. Ya, kita semua sama-sama. Kita sama-sama melihat. Ya, kita sama-sama mengalami. Kita sama-sama, betul gak ya? Dok, kita ngalamin semuanya. Tetapi lihat pembalikan ini. Ini hari lagi take over. Betul? Bukankah kita habis ke bangsa-bangsa? Betul gak dok? Habis ke bangsa-bangsa. Bagus habis ke Amerika. Wes. Amerika. Katanya ke itu. Ke Chicago ya. Chicago. Cikini kondang dia kampung Melayu.
Atau ke LA, Lenteng Agung. Atau ke Jerman, jajaran Kauman. Ya. Ya, jadi tapi benar itu terjadi loh. Semuanya kita ngalamin ya. Bangsa-bangsa, dan saya percaya semakin ke depan kita akan janji Tuhan digenapi sampai ke ujung-ujung bumi. 153 bangsa. Ini jangan pernah kita saudara, saya tuh sejak mungkin berapa puluh tahun yang lalu ya. Saya tuh declare Yesaya 61, Yesaya 60, tanya Rebecca ya dia yang tahu segalanya tentang saya. Tanya jam 5 bangun, betul nggak? Kalau dia doa ini surga, saya doa pribadi karena saya nggak bisa doa cuma diem. Saya harus doa, saya sebutin semua kalian. Dan juga sebelum saya doa itu Yesaya 60, 61, Mazmur 27, Mazmur 28, Mazmur 91, terakhir itu Kisah Rasul 4 ayat 23 dan ke bawah. Itu saya perkatakan nggak pernah berhenti sampai hari ini, mungkin udah puluhan tahun. Tapi satu demi satu digenapin. Bener. Iya, tanya dia. Pernah gak saya di hotel di mana di luar negeri, saya selalu tiap jam 5 terus itu gak pernah berhenti. Ya, karena saya ngalami penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Ketika di lembah, gak pernah kekurangan, Tuhan cukupi dengan cara ajaib, dikirimlah penghibur-penghibur. Bener itu. Jadi benar yang dikatakan firman Tuhan tadi, walaupun belum melihat iman dan sebagainya ini, itu digenapi. Ya, jadi ada tentunya soal dikasih Tuhan kembali lagi bahwa kita penting ya, dan apa yang harus kita lakukan ya, kita belajar daripada surat Paulus juga sebagai murid-murid Yesus dan saling melengkapi. Ya, ada beberapa hal tentunya di sini ada 4 hal yang kita harus lakukan untuk kita juga tentunya masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan supaya kita tidak tertunda. Ya, yang pertama adalah di Filipi 4 ayat 4. Ya, kita lihat bagaimana Paulus juga menasihatin untuk mengalami segala pencobaan yang dialami. Filipi 4:4. Ya, kita tahu semua, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Dan itu pun dikatakan di 1 Tes 5 ayat 16 tentang bersukacita, tetap berdoa. Jadi hari ini, ayo, mungkin kalian sedang sedih, mungkin saudara sedang gelisah, nggak enak, nggak peduli. Selama kalian masih bernapas, janji Tuhan pasti digenapi. Iya, saya selalu ngomong gitu. Selama saya bernapas, saya nggak peduli. Saya melayani Tuhan semampu saya dan tetap bersukacita. Artinya jangan mengeluh. Kegagalan bangsa Israel adalah karena bersungut-sungut. Ya, karena dia bersungut-sungut, dia marah-marah, ya enggak. Padahal Tuhan lagi proses loh. Dia lagi proses tentang gini loh. Pertama proses Tuhan itu kedagingan, betul tadi dikatakan ya. Hati-hati loh. Contohnya lagi, Tuhan Yesus waktu di padang gurun, pertama apa yang dites, diproses? Kedagingan. Iya enggak? Roti. Kalau kamu anak Allah, ayo jadiin roti dong. Jadiin apa? Batu jadi roti. Itu karena apa? Kenapa dibilang kedagingan? Karena baru puasa 40 hari. Iblis bilang, nah udah lapar pasti nih. Nah 40 hari. Tapi tidak. Karena hidup karena firman Tuhan. Saudara jangan takut. Tidak mungkin kalian gak dikasih makan sama Tuhan. Burung di udara dipiara. Jangan alasan lagi, ntar benerin diri. Itu kan burung. Lalu lebih dari lu kurang. Berarti lu lebih rendah dari burung dong. Ya arti katanya burung di udara dipiara bukan jadi alasan. Itu kan burung Pak. Itu jemaat kan cari-cari aja. Ya enggak, itu kan burung, gue bukan burung. Berarti lu lebih rendah dari burung. Burung aja dipiara, siapa kita? Bener, saya dalam keadaan susah tidak pernah kelaparan. Setidak-tidaknya ada apa? Oh,
Kalau si dokter ada pop mie. Iya, bener, nggak pernah kelaparan, nggak. Setidak-tidak ada waktunya kita ada waktunya. Setiap saat ada waktunya ya. Ada waktunya kita lagi kurang, ada waktunya kita lebih. Jadi kalau lagi kurang jangan takut. Justru di situ tengah mujizat terjadi. Betul nggak? Iya, betul nggak? Atau datang burung gagak. Ngapain burung gagak datang? Oke, yang kedua adalah Filipi 4 ayat 5. Nah ini juga penting. Nah ini kebanyakan kita selalu seperti ini. Filipi 2. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Jangan hitung-hitung. Kalau Tuhan izinin ada orang yang membutuhkan, kasih dia sesuai mampumu. Jangan itu, ini duitku cuma segitu aja lagi susah. Jangan berpikir, kasih. Kalau ada 10 ya kasih, seorang 5.000. Iya, saya selalu begitu. Kasih semampu saya dong. Jangan gue mau ngutang nih, ngasih dia. Sarajeng bohong ya teman. Betul gak? Tapi ini memang benar. Siapa tahu malaikat Tuhan. Betul? Dan kita ngalamin. Benar. Kita ngalamin, tapi semampu saya bantu semampu saya. Dan kadang-kadang kalau Tuhan izinin itu hatimu, kebaikanmu sedang diizinin. Takutnya nanti ketika kalian diberkati, egois nanti. Iya, karena dari kecil lu perkara kecil aja lu gagal. Gimana perkara besar? Kenapa Yusuf juga harus diproses? Karena nanti bangsa Israel nggak jadi. Betul nggak? Diproses supaya dia punya hati, kasih. Bagaimana memperluas kasih? Bagaimana cara memperluas kasih sama Tuhan izinin? Dikasih orang yang paling dekat nyakitin hatimu. Betul nggak? Kalau orang lain masa bodoh, betul nggak? Gue nggak kenal. Tapi orang yang berkat engkau tolong, berkat orang lain yang benar-benar seperti saudara, tapi sakitin engkau. Bisa nggak gue mengampuni? Karena kasihmu harus diperluas. Cara perluas gitu, Yesus semua dengan orang-orang dekat, pengkhianat. Ya enggak? Itu cara Tuhan memperluas kasihmu. Jadi hari ini mari, biar ini jadi ingetin ya, siapa tahu keluar dari tempat ini ada yang minta-minta. Duit punya 1M, ngasih cuman goceng. Ya ampun. Makanya kan Tuhan kasih contoh janda. Ya kan? Janda yang enggak punya, dia kasih sesuai, dan ini yang terbesar. Ya. Oke. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Ya, doa terus. Jadi hari ini kalau engkau sedang takut, khawatir, bawa dalam permohonan syukur, permohonan dan ucapan syukur, berdoa. Ya bawa dalam doa. Ya enggak? Memang itu. Karena doa itu adalah nafas kehidupan sebagai orang percaya. Ya. Dan, jadi hari ini mari ucapkan syukur. Bodoh amat apapun terjadi, ucapan syukur. Ya jangan kita yang tadi dikatakan, ya jangan kita jadi bersungut, jangan kita jadi kepait hati, atau kita cari-cari kesalahan orang lain. Biasa kan gitu kan, cari-cari, ini gara-gara ini nih. Ini gara-gara, kenapa orang gak bisa sembuh? Karena orang terus dendam, itu yang paling bahaya. Ya ini gara-gara dia nih gue jadi begini. Ya, siapapun kalian generasi anak-anak yang di sini, jangan peduli, jangan bilang ini keluarga gua, ini gara-gara ini, enggak peduli. Justru kalian berbahagia, kalian sedang dipilih sama Tuhan lewat peristiwamu untuk mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Engkau akan dijadikan Daniel dan Esther akhir zaman. Iya. Siapa Esther? Seorang yatim piatu diangkat jadi ratu. Pegang ini.
pegang. Ayo, siapapun kalian, jangan justru berbahagia. Tuhan sedang melakukan kemuliaannya. Ya, jangan nyalain, mau orang tuamu kayak mau siapapun, jangan. Dia baik. Ya, saya percaya tidak ada manusia sempurna. Orang tua juga gak sempurna. Saya kalau mau sakit hati juga sakit hati sama orang tua saya. Bener? Sakit hati, ya gak? Bandel, diusir. Tapi ternyata di antara semua yang paling bandel yang Tuhan pilih. Ya gak? Udah segala macam dah, udah bandel minta ampun. Kalau ingat masa lalu, aduh, bener. Pasti kayaknya Tuhan baik ya. Enggak, maksudnya enggak dibuang gitu. Ya, pernah teguling naik mobil, teguling sama teman-teman main itu yang dulu kan di jalan Jakarta tuh, tau nggak? Yang CPM ke ujung sana kan jalan Jakarta tuh. Ya itu kan dulu tiap malam minggu tuh tempat anak-anak muda tuh yang siksak pakai mobil. Nah saya ikut di tengah, jadi dua orang di depan, saya di tengah. Bilang, dulu kan saya dipanggilnya Kwan, bukan Kwan Kong ya. Kwan, lu di tengah ya, lu seimbangin ya. Gila gitu siksaknya pasti gitu. Dia juga baru belajar, teman saya punya mobil box carry. Dulu kan carry mobil kan masih zaman saya mah masih mahal kan, bagus. Teguling itu di dekat pas di daerah RP situ tuh. Dulu rambut masih gondrong masih gitu. Jadi saya keluar dari kaca belakang karena hancur mobilnya. Ada cewek. Padahal saya. Untung selamat. Iya, saya keluar dari kaca belakang. Ya. Dan masih hidup. Kalau pikir Tuhan terima kasih Tuhan. Iya. Nggak ada hari ini. Iya maksudnya, lihat nggak? Kalau saya mau sakit hati. Karena papa saya tuh anaknya 11 pasti gitu. Gimana? Iya jadi hilang 1 masih 10. Kalau nggak percaya tanya tuh si Ius. Dia tahu tentang saya bener. Karena tinggal saya. Dia bilang, saya diusir. Diusirnya jam 10, saya kan lapar dong ya. Jam 10 malam mau makan. Yus, ada babe gak? Udah pada tidur, gue lapar nih. Saya bilang, dia gak nyariin gue? Gue masih ada 10. Ya ampun. Ya itu, jadi makanya kalau mau sakit hati. Ya tapi Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi kalian ingat ya anak-anak, jangan. Pokoknya kalian percayalah, dimanapun kalian dibuang, kalian akan dipakai Tuhan dahsyat. Bahkan di mana dibuang, di situ ada harta karun terpendam. Ya. Oke. Yang terakhir, Filipi 4 ayat 8, positive thinking. Nah ini penting. Benar nggak Inggrisnya? Positive thinking. Katanya makin gak jelas makin bagus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Ya, oke, jadi hari ini ayo pikir, makanya kenapa bersyukur, pikirin yang baik-baik. Ya, supaya kita jangan kecewa, jangan pahit hati, jangan sakit hati, ya, jangan iri, dan itu yang membuat kita akhirnya kembali kepada diawali roh, diakhiri daging. Ya, yang membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, pikirin yang baik-baik. Yang tadi saya bilang, Tuhan punya rencana yang indah. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kita. Ya, itu kan pikir yang baik. Jangan cari-cari kesalahan orang, segala macam. Ya, cari kambing hitam. Betul nggak? Kita kan selalu begitu. Padahal kalau kambing mah di Kota Bunga banyak tuh jual kambing. Ya. Oke, demikian firman Tuhan. Ya, biar firman ini menjadi kekuatan buat kita. 4 hal jangan lupa. Ya, 1, hendaklah kebaikanmu. Nomor 1, bersukacita, tetaplah percaya. Kebaikanmu, jangan berhitung-hitung. Juga
hendaklah kamu jangan khawatir, doa, permohonan, dan positive thinking, pikiran yang baik. Ya, di Filipi 4:8. Oke, demikian firman Tuhan. Yuk kita selesaikan firman-Nya. Kita satukan hati.